Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu mulia yang kita rindukan saat ini bersama dengan kita semua. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua untuk bisa mensukseskan program-program ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit ingin kita mengingat kembali ya tentang maratibus syiyam, tentang tingkatan dari ibadah puasa. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan puasa umum. Yang kedua ada puasa yang disebut dengan puasa khusus. Kemudian tingkatan yang ketiga, puasa yang disebut dengan akhassul khusus, puasa yang super khusus. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu beliau menjelaskan ya tentang 3 tingkatan dari puasa ini. Dan nanti dari penjelasan ini tentu masing-masing kita harus menakar diri kita, melihat, mengoreksi diri kita ada di posisi puasa yang mana. Jika masih ada pada posisi yang rendah, ya tentu ini menjadi motivasi bagi kita supaya kita meningkatkan kualitas daripada ibadah puasa kita itu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya hari demi hari yang kita lewati, yang kita jalani, semakin mendekatkan diri kita kepada finish umur kita, yang artinya kita semakin dekat kepada yaumul hisab, kita semakin dekat kepada hari perhitungan. Maka idealnya semakin bertambah usia, ya sesungguhnya kita harus semakin bertambah kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan iman, terkait dengan amal saleh pun demikian. Ya, semakin kita dekat kepada kematian, seharusnya iman kita semakin lebih berkualitas lagi. Seharusnya ya amal soleh kita juga semakin berkualitas. Ya, bukankah dalam urusan dunia ya kita selalu ingin ya bertambahnya dunia kita. Ya, kita tidak ingin mungkin karir kita begitu-begitu saja, tapi kita ingin naik tingkat, naik golongan, naik pangkat, naik jabatan, sehingga penghasilan kita juga jadi naik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya tentu kesadaran orang terhadap dunia ini ya kesadaran yang sangat tinggi. Ya tidak usah disuruh-suruh, ya manusia sudah lancar dalam masalah itu. Namun yang harus selalu kita saling mengingatkan adalah dalam urusan kebaikan agama kita. Maka puasa yang mungkin ya sudah berpuluh-puluh tahun ya kita jalani, ya setiap tahunnya rutin kita melewati Ramadan demi Ramadan, maka yang harus kita tingkatkan adalah kualitasnya.
Ya, jangan sampai puasa kita gitu-gitu saja. Tiap tahun tidak ada perubahan, tiap tahun tidak ada peningkatan. Ini sesungguhnya kerugian ya bagi umat Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama tadi tingkatan puasa yang sifatnya umum. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan puasa umum ini adalah puasa yang banyak dilakukan oleh manusia, kaum muslimin. Ya, mereka yang puasanya sekedar menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Begitu ya. Dia hanya sekedar menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya itu sendiri. Minal akli wasyurbi wal jima'. Ya, baik itu dari makanan, dari minuman, atau berjima di siang hari bersama dengan istri. Hanya sebatas itu saja, begitu ya. Tidak ada nilai yang lebih, ya tidak ada hikmah yang mendalam yang dia kerjakan dari puasanya. Nah, ini puasa orang umum. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentu dari situ kita juga bisa melihat ya besaran pahala yang akan didapatkan. Ya, ada kualitas, ada harga, kan begitu. Para jamaah, maka ada kualitas dari iman dan amal soleh kita, maka ada harga pahala yang begitu besar. Kalau orang kemudian puasanya sekedar itu saja, menahan diri dari lapar, dahaga, menahan diri dari segala pembatal puasa yang sifatnya membatalkan zat puasanya, puasa seperti ini puasa orang umum. Artinya orang-orang di luar kita juga bisa melakukannya. Kalau sekedar nahan lapar dan dahaga, para jamaah yang dirahmati Allah, ya orang musyrik juga bisa. Surah apa itu, Pak? Orang-orang kafir juga bisa melakukannya. Kita cuma 13 jam ya nahan lapar dan dahaga, atau 14 jam. Ada sebagian orang itu bisa puasa 3 kali 24 jam. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak membuka mata. Begitu ya. Orang-orang pesugihan di lereng-lereng gunung, gitu ya, di dalam-dalam goa. Itu puasanya modelnya seperti itu. Artinya puasa yang diajarkan di dalam syariat Islam bukan sekedar itu. Ya. Walaupun kalau ada orang puasa di bulan Ramadan sekedar nahan lapar, nahan dahaga, kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, maka pada dasarnya sah puasanya. Tapi dia tidak mendapatkan apa yang menjadi inti maksud tujuan syariat ya dari ibadah puasa itu sendiri. Baik, yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, puasa yang disebut dengan puasa khusus. Ya, bahasa kitanya puasanya VIP, begitu ya. Puasanya orang-orang yang khusus. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan ya bahwa puasa yang khusus ini adalah puasa yang dia tidak sekedar mempuasakan jasadnya dari pembatal-pembatal puasa tersebut, tapi dia mempuasakan ya jiwa dan juga raganya. Dia puasa matanya dari melihat yang haram, dia puasakan telinganya dari mendengar yang haram, dia puasakan mulutnya dari membicarakan yang haram, ya. Dia puasakan kemaluannya, dia puasakan tangan dan juga kakinya dari berbuat sesuatu yang haram. Puasa seperti inilah sesungguhnya para jamaah yang setidaknya dilakukan oleh setiap mukmin. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati Allah, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan kepada kita semua, idza sumta falyasum sam'uka, apabila Anda berpuasa hendaknya telinga, kemudian mata dan lisan kita juga dipuasakan. Dari apa? Anil kadzib wal maharim, dari kedustaan, dia dari perkataan yang bohong, dan juga dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun 'alaika waqar was sakinah, hendaknya
orang yang berpuasa itu para jamaah, dia menjaga wibawanya, bersikap tenang. Ya, kalau di dalam hadis Nabi dikatakan la yaskhab wa la yajhal. Jangan berteriak-teriak, ya, seperti orang-orang di pasar yang suka berteriak-teriak. Artinya dijaga wibawa kita di saat kita sedang berpuasa. Wala yajhal, jangan berbuat usil, jangan berbuat jahil di saat kita berpuasa. Wada adzal khadim, kemudian jangan menyakiti pembantu. Bapak-bapak di sini kalau punya bawahan, nah ini sedang puasa seperti ini harus jaga emosi. Begitu ya, jangan sampai mentang-mentang atasan kemudian bawahannya salah sedikit kemudian dimaki-maki, dibully, dicaci maki. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jaga emosi ya. Karena kata beliau di sini wala taj'al yauma siyamika yauma fitrika wa shaumuka sawa. Wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa. Jangan engkau jadikan hari puasamu ya dengan hari ketika kamu tidak berpuasa itu sama saja. Jadi harus ada perbedaan antara di saat kita puasa dengan di saat kita tidak puasa. Nah, inilah orang-orang yang puasanya puasa yang khusus. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, level yang ketiga, nah ini yang super khusus. Ya, levelnya VVIP. Ini puasa yang akhassul khusus. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa puasa yang super khusus ini adalah puasanya orang ya, yang tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak sekedar ya menahan anggota-anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan haram. Bahkan yang super khusus ini dia betul-betul menahan pikirannya, kemudian menahan hatinya dari seleranya orang-orang rendahan. Jadi dia tidak menyibukkan pikirannya, hatinya dari perkara-perkara yang bisa memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini sudah bermain hati para jamaah yang dirahmati Allah. Puasanya orang yang super khusus ini, puasanya orang-orang yang hatinya selalu mawas. Ya, dalam istilah para ulama, ini puasanya ahlul yaqdzah. Puasanya orang-orang yang selalu mawas hatinya. Mereka tidak lengah hatinya, mereka tidak lalai hatinya. Jadi pikirannya itu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Demikian pula hatinya tidak dilalaikan ya dari perkara-perkara dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jamaah, zikrullah ya ini amalan yang sangat besar. Ya, zikir kepada Allah, hati yang selalu mawas, ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas amal soleh kita. Akan sangat berpengaruh kepada kualitas dari besaran pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Allah dan Rasulnya sering mengingatkan ya di dalam Al-Quran juga di dalam Sunnah. Ya, bagaimana ya kualitas daripada hati ini itu akan berdampak besar kepada besaran pahala yang akan didapatkan. Ketika Nabi bicara pahala salat, ya kata Nabi SAW, orang itu salat ada yang pahalanya dapat 1/10-nya, ada yang pahalanya dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, separuh, 1/4, bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Padahal mungkin mereka ini salat di tempat yang sama, dengan imam yang sama, di masjid yang sama, di shop yang sama. Tapi ternyata besaran pahala bisa berbeda. Apa yang membedakan? Kualitas daripada hadir dan tidaknya hati. Hadir dan tidaknya hati. Dan para jamaah, ini sesungguhnya perjuangan dalam hidup kita. Ya, hati itu punya karakter cepat berubah. Ada kalanya orang ke masjid, awalnya niatnya ibadah, tapi kemudian niat itu begitu cepat, tiba-tiba berubah. Akhirnya hatinya tidak sibuk lagi dengan kegiatan ibadahnya, tidak bisa mengikuti gerakan-gerakan sholatnya, bacaan-bacaan yang diucapkan di dalam sholatnya.
hatinya kemudian disibukkan dengan perkara-perkara di luar sholat. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ini sesungguhnya PR setiap hari kita, begitu ya. Makanya di sini pentingnya kita belajar. Ya, dengan belajar sedikit demi sedikit kita akan kurangi kekurangan pada diri kita ini. Ya. Salat para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali orang salat jasadnya di masjid tapi hatinya tidak sedang di masjid. Ya, hatinya sedang di proyeknya. Ya, hatinya sedang di tokonya. Hatinya sedang di pasar. Hatinya sedang ya mengingat kliennya, gitu ya. Kadang efeknya tidak sadar. Ini sudah rakaat berapa saya sholat? Alhamdulillah tertolong karena dia jadi makmum. Ya, makmum gimana imam, begitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan betapa seringnya kita seperti itu. Apalagi ya orang-orang yang sholatnya tanpa ilmu, tanpa persiapan. Ya berat dia untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Ditambah lagi para jamaah, memang ada setan-setan khusus yang kemudian ditugaskan untuk mewaswasi orang-orang yang sedang sholat. Apa bentuk waswasahnya? Kata setan ke hati manusia yang sedang sholat, uzkur kadza, lima lam yakun yadkur. Coba kamu ingat ini, coba kamu ingat itu. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah teringat, tidak pernah terbayang di saat dia di luar sholat. Nah ini para jamaah, kita selalu terbayang apapun di dalam sholat itu, salah satunya adalah karena adanya waswasah dari syaitan yang memang bertugas untuk itu. Kalau di bulan Ramadan gimana Pak? Waswasah seperti itu masih ada atau tidak? Di satu hadis kan setan itu dibelenggu, begitu ya? Nah kira-kira ada nggak ketika sholat kita suka melamun begitu? Padahal di bulan Ramadan nih setan dibelenggu. Kadang ganti sholat, ganti judul itu. Sholat zuhur itu judulnya ngebayangin mudik. Ya. Aduh satu lagi nih tinggal booster gitu kan. Kalau dapat booster nanti saya tidak antigen. Mau naik pesawat apa naik kapal laut ya. Gitu. Itu sedang sholat. Gitu. Sedang sholat. Nanti sholat asar lain lagi judulnya. Ya. Judulnya mikirin THR. Kira-kira ada THR enggak ya tahun ini. Terus rakaat pertama, rakaat kedua. Wah bosnya ganti tidak seperti dulu. Gitu. Ini bisa terbayang di dalam sholat. Bahkan di saat orang tadarus Quran. Ini luar biasa ya. Nasihat-nasihat para ulama itu. Walaupun kaitannya dengan hati kan. Enggak ada orang yang bisa mendeteksi hati manusia. Tapi begitu menyentuh ya. Para ulama sampai mengatakan banyak kaum muslimin itu tidak mendirikan sholat. Mereka sebatas melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Yaitu sholatnya tidak pakai hati. Sholatnya tidak pakai iman. Tidak hadir di dalam hatinya keagungan dan kemuliaan Allah. Sibuk hatinya di luar daripada urusan sholatnya. Ketika baca Quran juga begitu. Memang lisannya baca Quran. Yang dia pegang juga mushaf Quran. Yang dia tatap juga adalah Al-Quran. Tapi hatinya tidak hanyut di situ. Puasa pun demikian para jamaah. Puasa juga demikian. Orang banyak berpuasa tapi hatinya tidak ikut puasa. Ya, ngebayangin ya bayangan-bayangan yang tidak boleh dibayangkan gitu. Atau berpikiran apa yang tidak boleh dipikirkan. Berprasangka kepada orang dengan prasangka yang buruk dan lain sebagainya. Infak, sedekah juga demikian. Ibadah haji dan umrah juga demikian. Lihat di zaman kita saat ini para jamaah, ruh daripada ibadah haji dan umrah itu nyaris hilang. Ya. Orang kalau pergi ke sana sudah, yang ada di benaknya oleh-oleh apa yang akan saya bawa, begitu ya. Kemudian paket mana yang saya akan ambil? Apakah ke Turki, ke Mesir, ya? Akhirnya ya ruhnya itu bukan ruh ibadah tapi ruh traveling, begitu ya. Jalan-jalan, wisata religi atau apapun itu, ngumpulin oleh-oleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini semua diingatkan oleh para ulama, Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini menjadi catatan dan juga renungan bagi kita semua, ya.
puasa ya Ramadan demi Ramadan yang kita lewati ini seharusnya semakin menjadikan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangannya harus ada, begitu ya. Kalau Ramadan tahun lalu kita nggak hatam Quran, nah sekarang ditantang diri kita, kamu bisa nggak? Ya, kamu bisa nggak menghatamkan Quran? Masa sekali saja nggak bisa? Sesibuk apa kita ini, begitu ya? Sampai tidak bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, atau setahun sekali di Ramadan saja kita bisa menghatamkan Quran. Syukur-syukur nanti jadi kebiasaan baik yang berkelanjutan, begitu ya. Nah itu para jamaah, ditantang jiwa ini, ditantang untuk sedekah lebih banyak lagi. Idealnya kan kalau orang itu mau jadi hamba Allah yang bersyukur, ibadahnya harus ditambah. Karena syukur itu adalah taat. Berarti kalau orang nambah nikmat, ya syukurnya juga harus tambah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya, ini mohon diperhatikan. Puasa ini bukan sekedar ritual tahunan yang kita jalani setiap tahunnya di bulan Ramadan, tapi lebih dalam dari itu semua, orang mesti memahami hikmah inti syariat ya ketika mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas, bukan sekedar rutinitas tahunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini wasilah untuk kita meraih derajat takwa di sisinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan bahas kembali poin-poin faidah yang lainnya. Dan tentu sekali lagi ya kita posisikan ada di posisi mana ini puasa kita untuk jadi bahan koreksi dan muhasabah bagi kita. Kalau puasanya ya masih puasa-puasa orang umum ya ibarat kata yang umumnya dibeli manusia, biasanya yang murah-murah, kan begitu Pak ya. Kalau Pertamax ada turbo, ada Pertamax biasa, ada Petralet, begitu ya. Itu kira-kira yang umumnya dipakai sama orang yang mana? Bensin. Udah nggak ada Pak bensin. Begitu kan? Kalau yang umum-umum ya murah, begitu kan? Puasa yang umum-umum ya begitu pahalanya, pahala yang murah. Tapi kalau kita mau menantang jiwa raga kita ini, ayo bisa nggak naikin level, begitu ya? Kita tantang jiwa raga kita ini, naikin level ya kepada puasa yang khusus. Yang sudah ada di khusus, coba naikin lagi levelnya kepada puasa yang super khusus. Nah, itu kan manfaat, ya. Bensin dengan Pertamax turbo kan beda ke mesinnya, kan begitu ya? Maka ya ke jiwa raga kitanya pun berbeda. Orang kalau punya kualitas ya punya harga, kan begitu. Orang sederhana mungkin amalnya para jamaah, tapi kalau dia punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Para sahabat itu sama kok dengan kita. Sama-sama kita manusia. Satu harinya sama dikasih 24 jam, ya. Jatah umur juga sama, ya. Jatah umur sebagai umat Rasul, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman antara 60 sampai 70 tahun saja. Tapi kenapa ini sahabat ini bisa super istimewa begitu ya? Yang Nabi pernah membandingkan mereka infak makanan 1 mud seperti ini atau setengah mud, kita infak emas segede gunung Uhud, itu tidak sebanding pahalanya. Harusnya kan kita yang lebih besar pahalanya. Kalau iya kita bisa infak emas segede gunung Uhud. Tapi kenapa mereka lebih besar pahalanya? Ada kualitas. Ada kualitas iman pada diri mereka. Sama orang ngangkat batu dari kali begitu ya. Ya dengan orang di rumah sakit ngangkat batu ginjal. Ya. Beda tidak Pak? Beda. Ngangkat batu ginjal paling 1 jam atau setengah jam. Itu bayarannya bisa jutaan rupiah. Ya. Tapi ada orang kuli ngangkut batu dari kali diangkut ke atas, sehari paling 100.000 ya, seharian itu. Sama-sama kerjaannya ngangkat batu gitu. Tapi kenapa yang ini bayarannya gede, yang ini bayarannya kecil? Ada apa di sini? Ternyata ada kualitas, ada kualitas. Begitu kan? Kalau dalam urusan dunia saja bisa seperti itu.
Lebih-lebih dalam urusan akhirat, urusan agama ini. Orang kalau punya kualitas iman, sederhana dia amalnya, Pak. Iktisadun fis sunnah. Ya, sederhana tapi menurut sunnah Nabi SAW, sesuai dengan sunnah Nabi, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh mati-matian tapi dalam perkara yang tidak ada ajarannya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu nafi yang menghasilkan tambahan iman dan juga semangat bagi kita semua untuk beramal saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.